Pemirsa, siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Jika capresnya ada 3 orang, maka Ganjar Pranowo mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara jika capresnya 2 orang, yakni Prabowo dan Ganjar, maka Prabowo unggul jauh di atas Ganjar. Ganjar akan menang dalam pertarungan 2 capres jika berhadapan dengan Anies Baswedan. Ya, hitung-hitungan ini berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Lantas, varian mana dari survei ini yang nantinya mendekati kenyataan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, juga politikus PDI Perjuangan Arya Bima, serta Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Selamat petang, Bapak-Bapak semuanya sehat? Selamat petang ibu-ibu semua. Sehat, Bapak-Bapak. Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mas Burhan, ini dari simulasi-simulasi yang tadi sudah kami bacakan, ini kira-kira yang paling mencerminkan Pilpres 2024 yang mana, Mas Burhan? Per hari ini kan kita punya 3 calon presiden yang sudah memenuhi syarat minimum pencalonan ambang batas presiden. Ketiganya adalah Mas Anies, didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian Pak Ganjar Pranowo didukung oleh PD Perjuangan dan P3. Dan terakhir adalah Pak Prabowo Subianto yang didukung oleh 4 partai, Gerindra, kemudian PKB, PAN, dan Golkar. Nah, dari ketiga calon ini kita punya simulasinya. Nah, dari simulasi yang kita sampaikan dalam rilis kemarin, Ken, itu terlihat ada perubahan posisi meskipun posisi pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan. Di survei kami sebelumnya bulan Juni, Pak Prabowo sedikit di atas Pak Ganjar Pranowo, tetapi di survei terakhir kami, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo. Lagi-lagi selisihnya statistically insignificant. Sementara Mas Anies meskipun berada di posisi ketiga, tetapi mengalami penguatan dibanding survei kami bulan Juni terakhir sudah mencapai hampir 24%. Jadi singkat kata masih ada 3 nama yang punya potensi menciptakan kejutan. Kita masih harus melihat pergerakan Mas Anies karena Mas Anies ini ada kenaikan cukup lumayan terutama di Sumatera. Nah, pertanyaannya siapa yang mengalami kerugian? Dari data kami ternyata kenaikan suara Mas Anies sedikit menggerogoti suara Pak Prabowo. Meskipun lagi-lagi ketika tidak ada satupun nama dalam simulasi 3 capres yang mendapatkan 50% plus 1, maka mau tidak mau sesuai dengan aturan kita melakukan simulasi head to head dengan asumsi salah satu di antara ketiga capres tidak lolos putaran pertama. Nah, hasil head to headnya Pak Prabowo unggul signifikan baik melawan Ganjar Pranowo maupun melawan Anies Baswedan. Jadi kalau Mas Ganjar versus Pak Prabowo unggul 7,4% lebih tinggi. Tetapi yang menarik, keunggulan Pak Prabowo ini relatif turun selisihnya dibanding keunggulan head to head di survei bulan Juni. Di survei bulan Juni Pak Prabowo unggul kisaran 9,5%, selisih antara suara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di putaran kedua ya. Tetapi di survei bulan Juli keunggulannya menjadi 7,4%. Masih signifikan, tetapi tidak setebal survei bulan Juni. Sementara Mas Ganjar keunggulannya kalau misalnya head to headnya lawan Anies Baswedan. Iya, Mas Burhan, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan apa sih yang membedakan dari angka-angka tertentu ini gitu? Ketika 3 nama Ganjar yang leading, kemudian ketika 2 nama Prabowo yang leading. Ya, menarik nih Vira ya. Jadi dari semua simulasi top of mind, simulasi 34 nama capres, simulasi 10 nama capres hingga 3 nama capres, itu Ganjar Pranowo sedikit di atas Pak Prabowo di survei terakhir kami. Tetapi ketika dikerucutkan head to head, Pak Prabowo yang unggul signifikan. Nah, dari data kami Vira, ketika Mas Anies Baswedan tidak lolos putaran pertama, itu pendukungnya 2/3 lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Jadi itulah yang membedakan mengapa di simulasi head to head Pak Prabowo unggul signifikan melawan Mas Ganjar, karena basis Mas Anies itu lebih banyak yang ketarik ke Prabowo ketimbang ke Ganjar.
Nah pertanyaannya kan kenapa? Nah kalau kita lihat data siapa pendukung Mas Anies, itu adalah umumnya mereka yang dulu di pemilu 2019 dan 2014 adalah pemilih Pak Prabowo. Jadi universum dari pemilih Mas Anies adalah ex pendukung Pak Prabowo, terutama di Sumatera, di Jawa Barat, di Banten, di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Jadi kalau misalnya Mas Anies tidak masuk putaran kedua dengan asumsi suaranya kalah dibanding Mas Ganjar atau Pak Prabowo, itu daya tarik Pak Prabowo lebih kuat menarik pendukung Mas Anies ketimbang Mas Ganjar. Oke, Bang Habibur Rahman, tadi dengan temuan-temuan dan hasil survei yang disampaikan oleh Mas Burhan, kira-kira strategi apa lagi yang akan disiapkan oleh Gerindra untuk benar-benar memastikan potensi lebih besarnya agar Pak Prabowo ini bisa menang? Karena sebenarnya beda-beda tipis nih, Bang Habibur Rahman. Ya, memang Betty ya, beda-beda tipis. Ya, tentu kami melihat hasil survei ini sebagai rujukan yang ilmiah, ya. Terkait hasil yang kami cermati soal head to head, ya, itu adalah fenomena bagaimana Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh tengah, ya. Tokoh yang tidak ekstrim ke A dan tidak ekstrim ke B, ya, sehingga kalau dilakukan sampai putaran kedua pemilu ini, Pak Prabowo adalah sosok yang bisa diterima kedua kubu. Pak Prabowo sebetulnya bisa diterima oleh pemilih Pak Ganjar dan juga bisa diterima oleh pemilihnya Pak Anies Baswedan. Nah itulah kenapa ya kami selalu mendorong ya menyampaikan gagasan bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ya dengan melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat positif dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi kerjasama yang maksimal Pak Jokowi dan Pak Prabowo di kabinet ini kan menghasilkan capaian yang luar biasa. Pak Prabowo maksimal sebagai Menhan, kinerjanya Pak Jokowi secara umum approval rate-nya tinggi sekali. Apa yang kami lakukan dengan kondisi seperti ini? Tentu kami akan semakin menegaskan ya bahwa Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu dan sekaligus ya tokoh yang akan melanjutkan semua capaian legacy prestasinya Pak Jokowi yang ada saat ini. Nah itu yang akan kami sampaikan. Kinerja Pak Prabowo di Kemenhan ya akan terus dimaksimalkan, begitu juga kinerja para legislator Gerindra di berbagai daerah dan di pusat. Selain itu, mesin-mesin partai politik, ya kan kami kan baru secara resmi mendapatkan dukungan dari 2 partai parlemen dan sudah ada juga 2 partai non parlemen. Mereka punya mesin politik yang cukup maksimal ya. Ada di berbagai daerah, punya anggota DPRD, punya struktur hingga ke tingkatan ranting. Itu yang akan terus kami maksimalkan. Hari-hari ini kami sudah rencanakan ya dan sudah mulai berlangsung konsolidasi struktur di berbagai daerah dengan hostnya berganti-ganti. Misalnya di Jawa Barat Gerindra menjadi host, di Jawa Timur PKB dan seterusnya. Baik, kita ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, kalau kita lihat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan, kalau misalkan dari head to head ini artinya Prabowo lebih leading. Nah, sepertinya kan Pilpres mendatang ini akan terjadi 2 putaran. Nah, artinya bagaimana PDI Perjuangan akan menyikapi ini? Paling tidak memikirkan strategi seperti apa? Ya, yang pertama kami menghargai ya dan sangat memperhatikan ya hasil-hasil setiap survei yang selalu muncul. Dan saya meyakini bahwa calon Pak Ganjar Pranowo nanti akan leading di tahun 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dari hasil survei sekarang, kita harus kerja keras, turun ke rakyat. Tadi disampaikan Pak Prabowo ini kampanye kan sudah 15 tahun. Kalau Pak Ganjar kan baru 4 bulan. Dari 4 bulan turun ke bawah ini masih ada 11-15% yang belum kenal Pak Ganjar.
Kita harus sosialisasikan itu untuk kenal Pak Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ini penting karena hasil survei sekarang itu head to headnya memang ada selisih. Tetapi satu hal yang nanti Mas Burhanuddin juga akan sampaikan, kalau Pak Prabowo bisa dikenal 100% pemilih Indonesia, kalau Pak Ganjar masih ada 11-15% rakyat Indonesia belum kenal Pak Ganjar Pranowo. Ini yang harus kita kejar dulu supaya seluruh masyarakat Indonesia kenal Pak Ganjar Pranowo dan kenal dia sebagai calon presiden. Setelah kenal, tentunya kita akan menyampaikan berbagai hal yang menyangkut program-program calon presiden. Kami percaya Pak Ganjar Pranowo akan lebih unggul untuk menyampaikan program-program sebagai calon presiden, terutama pada saat kampanye nanti. Dan kami percaya rakyat sekarang juga rakyat yang cerdas, rakyat yang ngerti betul apa yang sebenarnya diinginkan oleh dia dan apa yang sebenarnya pemimpin itu mampu merealisasikan keinginan tersebut. Nah, ini yang terus kita lakukan dan kami berharap survei-survei itu terus akan dinamis, rakyat juga semakin cerdas, dan kami juga tidak terlalu panik dengan berbagai partai yang terus makin banyak mendukung Pak Prabowo, karena prakteknya bahwa koalisi partai yang sebesar apapun nggak terlalu berpengaruh pada elektabilitas calon presiden. Yang penting bagaimana strategi kampanye untuk menyiapkan berbagai hal untuk terus mengajak para pendukung Pak Ganjar Pranowo menyebarluaskan berita-berita yang baik, jangan menyebarkan berita-berita bohong, apalagi kebencian, apalagi manipulatif, dan kami tidak ingin cara-cara menjelekan pihak-pihak lain. Ini yang strategi kami untuk lebih menghadirkan dan mendatangkan Pak Ganjar Pranowo. Kami ingin memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya bahwa sosok Ganjar Pranowo itu seperti apa, termasuk latar belakangnya, karier politiknya, dan kinerja suksesnya yang sampai hari ini belum banyak mendapatkan ruang rakyat Indonesia ini untuk mengerti. Apalagi tanggal 5 Februari besok Pak Ganjar sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur. Kalau kemarin hanya hari Sabtu dan Minggu Ganjar Pranowo itu bisa berkeliling, sekarang setelah tanggal 5 nanti akan banyak waktu untuk mengenalkan diri, sehingga 100% kenal Pak Ganjar Pranowo dan 100% nantinya akan menentukan pilihan untuk calon presiden ke depan. Insya Allah Pak Ganjar Pranowo akan unggul. Artinya, setelah mengetahui sebenarnya siapa Ganjar Pranowo. Oke, artinya PDIP optimis ya Mas Arya Bima, dan mau bilang kalau ini belum apa-apa, ini belum pamungkasnya yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Nanti angkanya tidak hanya Betty tapi jauh bisa meninggalkan Pak Prabowo, begitu? Sangat optimis. Kalau sekarang ini kan baru patos ya, patos bahasa filsafatnya. Nanti pada saat logos bagaimana narasi-narasi itu akan dipersandingkan, apalagi di dalam debat capres, kami percaya siapa sebenarnya Ganjar Pranowo adalah penerus Pak Jokowi yang telah melakukan fondasi 10 tahun. Tentunya dengan beberapa hal yang kritis terkait beberapa menteri yang gagal melaksanakan program-program Jokowi. Itu kita akan kritisi, bukan salah Jokowi, bukan salah kebijakan dan programnya, tapi banyak menteri-menteri yang kurang bisa menerjemahkan hal-hal yang terkait narasi besar Pak Jokowi dengan Indonesia sentris, dengan fondasi infrastruktur 10 tahun yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Ganjar akan mampu itu, saya kira itu. Baik, kita nanti akan mendalami Mas Burhan. Sebenarnya tadi kalau dari Mas Arya Bima mengatakan bahwa koalisi itu tidak akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas. Tapi bagaimana dari versi Mas Burhan sendiri? Tapi dijawabnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog Mas Burhan. Kalau misalnya hitung-hitungan dari survei paling tidak koalisi ini berpengaruh tidak? Mengingat survei yang dilakukan baru-baru ini kan belum adanya koalisi antara Golkar, PAN yang bergabung ke Gerindra begitu. Ya. Artinya nanti akan ada perubahan yang signifikan?
Ya, betul. Survei ini dilakukan sebelum deklarasi Golkar dan PAN untuk mengusung Pak Prabowo. Tetapi kita punya data berdasarkan survei jelang 2019 maupun 2014. Jadi efektivitas koalisi seberapa besar dalam menentukan sukses tidaknya capres yang diusung. Nah, salah satunya adalah dengan mengukur efek split ticket voting, Vira. Itu istilah dalam ilmu politik untuk mengukur seberapa loyal keputusan partai yang ditentukan oleh elit partainya didukung, diikuti oleh basis konstituen masanya. Jadi kalau misalnya keputusan Golkar dan PAN diikuti oleh basis massa kedua partai ini untuk sama-sama mendukung Pak Prabowo, tentu efek koalisi menjadi menentukan. Nah, dari data kami minimal sebelum deklarasi Golkar dan PAN itu kita temukan partai yang paling solid dukungan masanya dengan keputusan elitnya adalah Gerindra. Jadi hampir 80% konstituen Gerindra itu mendukung Pak Prabowo sesuai dengan keputusan partainya. Yang kedua adalah PDI Perjuangan. Tingkat soliditasnya juga sangat tinggi. Ya, kisaran 70-an% PDI Perjuangan. Nah, yang ketiga PKS. Ya, PKS hampir 70% masa PKS memilih Anies Baswedan, Samina Watokna dengan keputusan DPP-nya. Nah, di luar itu soliditasnya relatif rendah, termasuk PKB. PKB ini sudah setahun mendukung Pak Prabowo dalam deklarasi bersama Gerindra, tetapi masa PKB paling banyak justru mengusung Ganjar Pranowo. Nah, ini artinya masih ada PR memang. Bukan hanya buat PKB, kita temukan juga misalnya Demokrat. Masa Demokrat yang mengusung Mas Anies sesuai dengan keputusan partainya itu tidak mencapai 50%. Jadi poin saya, masing-masing koalisi punya PR untuk bisa memenangkan, dan itu sangat ditentukan oleh seberapa keras kerja-kerja politik di tingkat elit diturunkan ke tingkat massa. Oke, Mas Burhan, kerja koalisi ini menjadi penting ketika dicerminkan juga dengan siapa yang akan mendampingi capres-capresnya. Berarti nama-nama cawapresnya ini kan juga menjadi krusial kah, Mas Burhan, yang nanti juga akan mempengaruhi angka-angka ini, akan tipiskah atau jauhkah? Betul sekali itu, Ken ya. Jadi mengapa basis massa Gerindra, PDI Perjuangan relatif solid mendukung capres masing-masing yang sudah ditentukan oleh partainya, karena mereka punya Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, Pak Prabowo adalah pendiri sekaligus ketua umum Gerindra. Jadi tidak ada ruang yang kecil, yang lebar buat masanya untuk memilih calon yang lain. Nah, ini kan beda misalnya dengan ketua umum yang tidak mendapatkan tiket baik sebagai capres apalagi sebagai cawapres juga. Jadi ini yang menjelaskan. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau misalnya ketua umum partai itu diusung oleh capres. Baik, Mas Burhan, ditahan dulu Mas Burhan. Ini menarik untuk kita bahas, tapi kita harus mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Mas Burhan tadi mengatakan bahwa dari peta cawapres ini akan sangat menentukan dalam elektabilitas. Betul. Jadi memang ketua umum partai menjadi semacam efek ya yang diharapkan mampu mendongkrak basis massanya memilih capres yang diusung jika ketua umum partai tadi menjadi cawapresnya. Tetapi itu bukan jaminan. Karena kalau ketua umum partainya tingkat popularitas maupun likability-nya tidak tinggi, itu efeknya juga tidak terlalu dominan. Jadi yang justru penting adalah efek ketokohan personal. Jadi kalau misalnya ada bakal cawapres yang memiliki tingkat popularitas dan kedisukaan tinggi, meskipun mereka bukan berasal dari tokoh partai, itu bisa menjadi daya dorong atau daya dongkrak elektoral yang kuat. Selain ini satu faktor, Vira, efek Pak Jokowi itu masih sangat kuat. Jadi survei terakhir kami 81% pemilih itu puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden. Dan terus terang dari data kami sejak 2003, bahkan kalau kita bandingkan khusus zaman Pak Jokowi 2014 dipilih sebagai presiden periode pertama,
ini approval rating paling tinggi, 81%. Biasanya tidak pernah mencapai angka 80 di data kami ya. Meskipun beberapa survei yang lain, LSI misalnya, SMRC misalnya sudah menemukan angka 82%. Jadi tingginya approval rating Presiden Jokowi ini yang kemudian menjadi daya dongkrak penting terutama untuk menentukan dua nama capres yang dianggap sebagai presiden man. Yang pertama adalah Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Karena keduanya ini sama-sama memperebutkan blessingnya Pak Jokowi di saat popularitas tinggi. Nah tentu kita harus cek ya, apakah 6 bulan ke depan Pak Jokowi masih populer atau tidak. Kalau misalnya popularitasnya anjlok, saya kira tidak akan ada capres yang mau mendekat ke dirinya. Kita coba cari tahu di Gerindra dulu Bang Habibur Rahman. Kalau sampai Pak Prabowo salah pilih cawapres, wah ini kayaknya hitung-hitungannya juga bahaya nih. Gimana lalu Gerindra mempersiapkannya supaya tidak salah langkah? Ya, sedikit saya menanggapi tadi soal dukungan partai ya, bahwa memang tidak absolut dukungan partai memperkuat elektabilitas capres. Tetapi kalau kita bicara pengaruh, tentu ada insentif pengaruh. Ya, kita lihat rekan-rekan partai ini punya struktur nama ya, kepengurusan hingga ke tingkatan paling dasar. Kemudian partai-partai tersebut juga punya tokoh-tokoh ya yang bisa menjadi vote getter. Nah, lalu juga ada jaringan sumber daya manusia yang sangat banyak sekali. Itu yang dimiliki partai-partai dan itu tentu kami akan maksimalkan dengan kami memperhatikan masukan dan analisa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin tadi. Nah, terkait capres dan cawapres, terkait cawapres Partai Gerindra ya, kami perlu tegaskan bahwa itu menjadi domainnya para pimpinan kami. Tentu ya para pimpinan kami akan mencermati dengan baik ya secara mendalam masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari rekan-rekan lembaga survei, dari rekan-rekan media, dari rekan-rekan partai politik itu sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat. Kami akan cermati betul-betul, masak-masak, sehingga memang penentuan cawapres ini tidak akan gampang ya. Harus keluar nama yang benar-benar perfect. Yang pertama disetujui oleh semua anggota koalisi ya, baik yang parlemen maupun non parlemen. Yang kedua tentu harus membawa insentif elektabilitas. Iya, kalau kita dengarkan dari Mas Arya Bima, kalau untuk pasangan sendiri dari Mas Ganjar, artinya kira-kira sosok mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan paling tidak untuk meningkatkan elektabilitas? Sebelum sosok, yang lebih harus diperhatikan adalah kecocokan kedua pasangan ini untuk melanjutkan 10 tahun fondasi pemerintahan Pak Jokowi ini untuk menjadi Indonesia yang lebih produktif dengan tantangan dan ancaman zaman baik dalam skala internasional maupun skala nasional dan regional. Ini adalah kompetensi keduanya harus dalam satu narasi yang betul-betul dalam standar minimize threshold ideologis ya, yang teknokratik. Ini adalah sesuatu kompetensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan tadi bahwa selisih yang demikian unggul satu dengan yang lainnya antar pasangan yang disimulasikan oleh Mas Burhanuddin ini, sosok cawapres juga sangat ikut menentukan di hasil akhir dari kemenangan Mas Ganjar Pranowo ya. Tentu Bu Mega beserta partai pengusung saat ini tentu akan memilih cawapres yang pastinya tidak mendowngrade elektabilitasnya Mas Ganjar Pranowo, tetapi bagaimana ikut memberikan dukungan secara elektoral. Tapi sekali lagi, pengusung partai politik itu memang betul Mas Habibur Rahman ada efek, tapi kita juga pengalaman pengusung Pak Jokowi di tahun 2019 di Jawa Barat itu mendapatkan suara 60%. Pengusung partai politik Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi hanya mendapatkan 40%. Dari pengalaman itulah tentunya sosok cawapres yang mempunyai kompetensi yang cocok dengan pasangan capres ini sangat menentukan.
dan partai politik pun yang bekerja pun juga mempunyai pengaruh juga. Tapi sekali lagi, strategi kami ingin mendapatkan sosok cawapres yang tentunya pasti mempunyai suatu narasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih produktif di dalam konteks industrialisasi yang sudah fondasinya dibuat oleh Pak Joko Widodo, yang di dalamnya PDI Perjuangan adalah merupakan partai pengusung. Ini adalah suatu hal yang lebih penting. Percuma kami mendapatkan sosok yang punya elektabilitas tinggi juga, tapi justru tidak produktif di dalam pemerintahan ke depan. Dan kami percaya rakyat tadi sangat cerdas sekarang melihat kedua sosok itu, apakah betul-betul ini adalah sosok yang mampu mempunyai suatu narasi tentang hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan di saat ini ke depan, mampu mewujudkan apa itu Indonesia yang akan masuk di dalam kelas negara maju, kemudian hal-hal yang menyangkut pertumbuhan ekonomi kita akan masuk negara yang di atas middle income track. Ini adalah hal-hal yang penting. Sekedar populis itu tidak disalahkan di dalam pemilu, tapi kalau kemudian saat ini yang terjadi nampaknya kok lebih pada kepentingan mak comblangnya ya, kepentingan urusan pengusungnya. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan ini nanti ke depan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Saya kira itu yang lebih kami pentingkan. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana hasil ujian dari strategi masing-masing partai di Pilpres 2024. Terima kasih Mas Arya Bima, Bang Habibur Rahman, dan juga Mas Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Muktabar Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan berpesan agar memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan umat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.